Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Pertahanan, Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Masa sampai segitunya sih kalian cari uang? Serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo, Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena ademu punya lahan di sana. Kita tidak cukup hanya bunyi begini. Kita tidak cukup hanya membuat pernyataan sikap nanti akan dibacakan oleh Ketua KPAU, tapi harus dibawa ke ranah hukum. Betul, ranah hukum. Ini sudah pidana segala macam. Apalah nanti teman-teman hukum yang lebih paham lah. Ini kurang ajar sekali ini. Dasar kurang ajarnya. Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Pertahanan, Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Ini orang udah sotoy, salah, nyolot pula. Faktanya, yang invest untuk pembangunan di ibu kota yang baru itu bukan Cina, tapi Uni Emirat Arab. Ini buktinya. Masa sampai segitunya sih kalian cari uang? Serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo, Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena ademu punya lahan di sana. Justru lu yang menggadaikan kedaulatan rakyat sampai mau nerima pesanan dari Bohir untuk ngefitnah dan memecah belah rakyat. Halo, wartawan senior Edi Mulyadi. Dengar nggak suaranya gue? Harusnya sebagai wartawan senior, sebelum lu ngebacot di sosial media itu cross check dulu. Apakah benar yang ngebangun di ibu kota yang baru itu Cina? Jangan karena lu punya backingan, ngerasa punya backingan, jadi lu ngerasa bebas ngebacot di sosial media dan yakin kalau nggak bakal ditangkap. Kita tidak cukup hanya bunyi begini. Kita tidak cukup hanya membuat pernyataan sikap nanti akan dibacakan oleh Ketua KPAU, tapi harus dibawa ke ranah hukum. Betul, ranah hukum. Ini sudah pidana segala macam. Apalah nanti teman-teman hukum yang lebih paham lah. Ini kurang ajar sekali ini. Dasar kurang ajarnya. Kita nggak cukup cuman counter post fitnahnya ini orang, harus dibawa ke jalur hukum. Ini sudah tindak pidana, menyebarkan kebencian dan menyebarkan berita bohong. Ini kurang ajar, dahsyat sekali kurang ajarnya. Dan gue tahu kalau misalkan lu orang PKS, dan karena lu orang PKS, jadinya lu nolak pembangunan ibu kota yang baru, dan berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah itu udah benar. Apa lu?